Nanti saya naik lagi. Dimarahin istrinya Pak Robin, maaf ya, jadi dimarahin istrinya ya, maaf ya. Ini mau antar dia kita dulu. Hati-hati Pak Robin di jalan, nanti Iya, iya. kepleset tainya Tuhan, kan tainya Tuhan itu bukan Tuhan. Enggak, kan saya punya Tuhan yang nggak terhingga. Pak Karen, ini saya mau ngantar anak dulu sekolah ya sama istri kerja. Oke, mantap Pak Robin. Awas Ya, nanti kepleset saya tai masuk lagi. Tuhan Ya, nanti. salam ya, selamat pagi Pak Ustadz Yusuf. Ah. Pak Boya ya. Pagi. Ya Pak Robin, pagi. Yuk. Semoga cepat waras Pak Robin, jangan gila terus Pak. Itu waras selalu tetap waras. Kita kan sama, kalau nggak waras saya nggak masuk ke sini. Karena saya waras makanya masuk kepada. Kenapa orang waras narasinya kayak gak jelas? Lanjut lah. Ya, nanti bisa jelas nanti Istri saya udah kasih marah, lanjut, tunjuk lanjut. jelas, Istri ya. udah marah, lanjut. Ya, turunkan dulu Pak. Turunkan dulu Pak. Abu ya, nanti saya masuk lagi. Siap Pak Robin, siap. Yuk, thank you. Lanjut Jagal nih, gimana gini? Jagal, silakan Jagal. Ah, ini Kristen satu lagi, 3 dalam 1 juga Pak Karen ini. 3 di dalam 1. Coba Seperti Pak Ampi, apa? saya sapa dulu ya Pak Robin ya. Pak Karen, Pak Ampi, selamat pagi Pak Ampi. Selamat pagi abangku. Oke, Pak Ampi, di sini ada Pak Jagal, Pak Karen. Dia seorang Kristen, tetapi mungkin Pak Jagal sama pemahamannya kayak Pak Ampi. Ini yang beda ini Pak Karen gitu. Pak Karen karismatik ya Pak Karen ya. Ah. Pak Karen, ente mau dikeroyok itu di tengah-tengah udah diletakin. Oh, istri saya 4. Istri saya 4 dikeroyok nggak apa-apa, memang udah biasa dikeroyok dari dulu. Oke, kita tanya dulu ya biar jelas Pak Ampi. Tuhannya ada berapa Pak Ampi? Tuhannya ada satu. Satu. Yang satu ini siapa? Yesus, Bapa, apa Roh Kudus? Bapa dalam kekekalan. Bapa dalam kekekalan. Tuh Pak Karen dengar, ini Kristen. Yesus? Pak Karen Kristen apa sih? Lanjut. Baru Yesus siapa? Yesus itu bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia. Jadi kita Wahyu nibul dong. Di kita Wahyu 22 ayat 3 Itu ada 2 menurut tahap. abang. Menurut abang itu ngibul. Oh, menurut saya. Oke, kita Iya. baca lagi di Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Di situ Stefanus melihat ke langit, anak manusia Yesus Kristus berdiri di samping Allah Bapa. Gimana? Ngibul lagi Stefanus. Udah mau mati ngibul juga nih Stefanus ini. Makanya tadi saya dari awal katakan bahwa itu bagaimana Allah yang kekal itu menyatakan dirinya kepada manusia. Makanya dibuatlah konsep Tritunggal itu, Bapak. Sakit ini ya Bu ya, susah disembuhkan nih. Kau yang sakit. Jadi maksudnya berarti Stefanus nipu begitu. Oh, dia lihat Yesus itu bukan berdiri samping kanan. Berarti Stefanus itu samping sudah kanan itu bagaimana sih maksudnya? Stefanus itu sudah benar, Bapak yang salah menafsirkan. Oh, Alkitab harus ditafsirkan. Siapa yang ngajar? Yesus ngajarkan menafsirkan Alkitab. Kau yang menafsirkan tadi bahwa Saya hanya membaca. Yang ada di Alkitab hanya dibaca, nggak bisa ditafsirkan. Ilmu Allah dari itu mana tidak ada Alkitab dua, ditafsirkan? Bapakku. Ya baca ayat lah, rajin-rajin Makanya baca lagi banyak. Kolose 2 ayat 9 mengatakan, sebab dalam diam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Maksudnya Allah itu menyatakan diri lewat Yesus. Berarti kan jadi 2, bukan 1. Kenapa sampai bisa bilang 2? Kenapa sampai bisa bilang 2? Oke, Yesus pernah mengatakan begini sama murid-muridnya, aku adalah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya, dan Bapakku adalah pengusahanya. Apakah pokok anggur, pohon anggur sama dengan pengusaha? Oh, pengusaha bisa jadi pohon anggur ya, baru tahu saya. Itu pengajaran, karena dia sudah ada di bumi. Disitulah Itu pengajaran abangku. Tadi kok katakan 1. Pengajaran tentang Allah yang satu itu. Kan tadi saya bilang Allah itu menyatakan diri lewat Yesus. Yesus turun bersama-sama dengan manusia. Disitulah Yesus manusia, karena tadi di dalam Kolose 2 ayat 9 sepenuhnya Allah itu berada di dalam Yesus. Makanya Yesus ada di dalam bumi. Dia mengajarkan tentang Allah yang tadi itu, Allah yang hakikat itu. Oh, jadi Yesus nggak
Berarti Yesus satu-satunya ini, bukan Bapa satu-satunya. Atau gimana maksudnya ini? Allah satu-satunya, karena Allah itu pasti punya roh, punya firman. Nah, ya bagaimana cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia lewat, karena Allah itu kita tidak bisa jangkau dia. Karena dia itu Allah sang tidak sumber bisa kita cahaya yang jangkau kita tidak dia. bisa hampiri dia. Jadi bagaimana caranya dia harus... Roh Kudus siapa Ampi? Roh Kudus siapa Ampi? Jangan tanya ke sana kemari dulu, sabar. Belum ke Roh Kudus. Abang sabar dulu, dia rasa apa nih? Iya kan saya tanya, tadi katanya Iya, apa? kita belum jelaskan habis satu, abang sudah tanya lagi satu, bagaimana kita mau... Saya dari Kristen karismatik Ampi, ya. Jadi Iya. kami mempercayai ada dua sosok, bukan satu sosok. Kalau perjanjian lama saya jelaskan dulu ya. Perjanjian lama itu satu sosok, Adonai. Ya. Iya, abangku begini abangku, abang percaya dua sosok itu maksudnya bagaimana? Coba. Oke, ya saya jelaskan Ampi. Dengar dulu, makanya jangan dulu ngoceh. Allah perjanjian lama itu satu, tunggal, esa. Ya, Allah perjanjian baru itu dua. Kenapa jadi dua? Karena sang firman itu keluar merogoh sukmo. Ya, keluar sang firman dari dalam Bapa menjadi Yesus Kristus. Maka di dalam Wahyu 22 ayat 3 terjadilah dua tahta. Di Yerusalem baru nanti akan ada dua tahta, tahta Allah Karen. Bapa dan tahta anak domba. Pak Karen, merogoh sukmo gitu. Merogoh sukmo. Jadi Bapak yang kita Adonai itu merogoh sukmo. Jadi sukmanya keluar, firman itu sukmanya. Oh. Setelah sukmanya keluar, Allah tidak punya sukma lagi kalau begitu. Ya iya tidak, kan Allah pensiun. Kan Yesus bilang segala kuasa baik di bumi dan di surga diserahkan sama saya. Kenapa pula Abang- Allah pensiun? Abang sesat, abang Baru sudah dengar saya Allah pensiun. mau Baru berdebat dengar dengan Allah abang. pensiun kayak gimana itu? Ah, Saya tidak mau Pensiun berdebat dengan lah, abang karena Allah sudah Yesus yang pensiun. lanjutkan. Nah, Saya tidak mau berdebat dengan abang, Allah sudah pensiun. Izin Ampi, izin. Ini ada Pak Kris juga nih, ada Pak Pendeta Kris, Pak Karen. Bentar ya, Pak Kris, selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi, Saya apa sudah kabar? pensiun, jadi saya undur diri. Bentar Ampi, sabar, sabar, Vi. Saya lagi sapa saudara Anda ini, Pak Karen. Sabar. Pak Kris, sabar. Pak Kris, ini Pak Karen ini karismatik, Pak Kris. Dia meyakini bahwa di kekristenan itu, terutama di karismatik, Tuhannya itu bukan satu, tapi berapa Pak Karen? ada dua. Berdasarkan datanya? Wahyu 22 di Yerusalem baru itu ada dua tahta, tahta Allah Bapa dan tahta anak domba. Nah, coba tanggapan Pak Kris, Kristen seperti Pak Karen ini sudah bidat atau memang dibenarkan sesuai dengan Biblos? Pasti bidat ini. Silakan. Ya, kalau kita menyebut Bapa Tuhan, ya, Yesus Tuhan, itu dua oknum. Iya, dua. Jadi, tapi kita menganggap satu Tuhan. Ya, menyebut Tuhan itu kalau Allah disebut Tuhan. Dan Allah itu di mana di dalamnya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau Yesus keluar dari diri Allah, dia juga adalah bagian dari Allah dan bagian dari Tuhan itu. Nah, jadi makanya kita menyebut Allah yang Esa, ya, Tuhan itu Esa. Nah, memang di dalamnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tidak salah kalau kita menyebut Bapa adalah Tuhannya Yesus dan Yesus juga adalah Tuhan kami. Karena kuasa yang diberikan itu baik kuasa alam ini, penciptaan, dan kuasa juga menggunakan nama. Kalau kita menyebut Bapa Tuhan, kuasa itu juga diberikan kepada Yesus. Kita juga berhak menyebut Yesus Tuhan. Makanya Rasul Paulus menjelaskan banyak kata bahwa Yesus adalah Tuhan. Murid-murid Yesus juga menyebut Yesus Tuhan. Dan ketika murid-murid menyebut Yesus Tuhan dan Guru, Yesus tidak membantah. Kalaupun itu salah menyebut Yesus Tuhan, Yesus akan katakan, jangan panggil saya Tuhan, nanti kamu menyalahi hukum Allah. Nah, jadi Yesus disebut Tuhan memang sah bagi kami orang Kristen. Saya kira demikian. Oke, siap. Pak Karen paham nggak Pak Karen? Oh, belum ketemu. Jadi menurut Pak Kristawalu di dalam Alkitab ada berapa Tuhan nih ke perjanjian baru? Satu.
Ya, kita menyebut satu Tuhan, ya. Kristus Yesus adalah Kristus? Tuhan. Ya, Bukan Yesus Tuhan Kristus berarti. kan Tuhan. Oh, Yesus Kristus berarti dua dong, bukan satu. Masa satu sih? Jangan dikurang-kurang lah di dalam surat Yohanes 1 ayat 22 ya. 1 Yohanes 1 ayat 22 di situ dikatakan yang antikris itu yang tidak mengakui baik Bapa maupun anak. Ada dua loh. Bukan satu. Ya, Bukan Bapa ya, adalah betul. anak, Bapa maupun anak. Jadi kesimpulan Pak Karen ini betul, nggak apa-apa kalau kita menyebut dua Tuhan, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak kan? Ya, nggak apa-apa. Bos saya nggak masalah Roh Kudus, itu. kalau Roh Kudus saya tidak akui Tuhan. Kenapa? Bukan tidak mau mengakui, tetapi Roh Kudus adalah rohnya Allah itu, rohnya Bapa itu sendiri. Ada di dalam Bapa. Iya. Tapi kalau Jadi berbicara kami mengakui Roh Allah, Kudus, tetapi kami tidak mengatakan bahwa Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Jadinya tiga Saya Tuhan setuju. nanti. saya setuju itu karena dikatakan aku mengirim seorang penolong yang lain. Kan dikatakan seorang. Roh Kudus Ya. adalah roh kebenaran. Ya betul. Ya kita sepakat, sepaham dengan itu. Saya juga tidak menyebut tiga Tuhan, enggak. Nah, kalau dua, Bapa dan Yesus disebut Tuhan, ya karena memang demikian ya. Memang kalau menyebut dua Tuhan oleh golongan lain mengatakan kok Kristen kok Tuhannya dua, ya nggak apa-apa. Karena Bapa memang Tuhan, Yesus juga adalah Tuhan. Ya, kalau memang menyebut dua Tuhan, ya, tapi tingkat mereka beda. Bapa yang di atasnya Yesus, Ah. Yesus, Jadi ya. kalau penjelasan saya begini, Waluyan ya. Yesus Kristus itu anak Daud, anak Maria. Yesus Kristus penamaan bagi raga jasmania, yang adalah Tuhan itu Sang Firman. Mengerti enggak? Iya, iya. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena Sang Firman diam di dalam dia selama-lamanya. Dia memiliki Betul. namanya rohnya Tuhan atau jiwanya Tuhan. Kalau dalam Wahyu 5 ayat 6, Yesus memiliki 7 roh Allah. Bukan cuma firman ternyata. Firman itu rupanya ada 7. Ya. Jadi kalau kami mempercayai itu bahwa di dalam Alkitab dari Matius sampai Wahyu itu 2. Tidak pernah menceritakan satu Tuhan. Oke, Ya, saya tanya karena Pak Yesus Karen di ya. dalam Yohanes 4 ayat 24, Yesus mengatakan Allah itu roh. Allah itu tidak berupa daging, tidak berupa darah. Ya, Allah Ya. itu tidak berdaging, tidak berdarah. Ya Pak Karen, Kenapa saya Yesus tanya saya boleh? tuhankan? Karena Yesus memiliki firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Firman menjadi manusia. Iya. Ya, itu kami katakan 2. Kenapa? Karena Sang Firman itu udah pisah, cerai dengan Bapa. Firman tidak balik lagi sama Bapa. Kalau Firman balik lagi sama Bapa, Yesus berarti tinggal jadi zombie. Begitu, bukan Tuhan lagi. Tuhan. Begitu loh. Ya, cuman pemahaman kita nggak akan diterima oleh golongan yang lain. Ya, Ya, pemahaman nggak kita tentang Bapa. Begini Kristen ulang. Mereka mau terima, nggak mau terima, orang urus saya. Saya ngikuti yang tertulis. Saya nggak mau gila kayak pendeta-pendeta. Khotbahnya satu. Datang ditanya siapa Tuhannya? Yesus. Datang saya tanya loh, Tuhan kok bisa dipotong kontolnya? Bingung dia mau jawab. Kok Tuhan berkontol? Oi. Sorry. Pak Karen sudah saya peringatkan kemarin jangan terlalu purgar. Aduh, please Pak Karen. Sorry. Lanjut. Karena Yesus sudah menjelaskan Allah itu roh. Nah, setahu saya roh itu tidak punya kelamin. Tidak bisa disunat roh itu. Begitu loh. Pak Karen, saya mau tanya boleh, Pak Karen? Boleh. Boleh nanya. Chris. Nah, silakan. Ketika Allah bertemu Musa, Allah itu Yesus atau bukan? Yesus ketemu Iya, Musa enggak waktu memberikan 10 perintah Allah itu? Iya, yang bertemu dengan Musa selalu Yesus, selalu Firman. Bukan Yesus, ya maaf, di perjanjian lama belum ada Yesus. Yesus itu adanya karena ada Maria. Kalau tidak ada Maria, nggak ada Yesus. Ya Yesus kan, penggenapan Yesus janji itu. Bapa itu kepada Daud. Jadi yang ketemu Musa, Allah yang berwujud atau tidak? Yang berwujud api, berwujud awan, yang ada di dalamnya itu roh Firman. Ya.
Kalau dia menulis hukum Allah dengan jari tangannya, kemudian Musa melihat punggungnya, tidak melihat wajah, itu wujud Allah atau bukan? Ya itu wujud. Bisa nulis masa tidak wujud? Berarti Yesus itu atau bukan? Begini, saya jelaskan, Chris. Yesus Kristus jangan dulu sebut di kitab Musa. Kenapa? Karena Yesus Kristus belum ada. Yesus Kristus tidak bisa dikatakan pencipta. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu anak Maria, anak Daud. Oke, kita ke kejadian Yesus 1. Kristus itu penamaan bagi jasmania, bukan bagi roh. Nah, begini, saya mau begini sebentar dulu, Pak Kris. Firman tetaplah firman, ya. Firman tidak ganti nama jadi Yesus Kristus, karena kalau firman ganti nama jadi Yesus Kristus, parah kita punya doktrin. Apakah firman masuk kulkas saya, lantas kulkas saya atau kasur saya nih? Firman masuk saya punya kasur nih, kasur saya pakai alas-alas nonton nih. Apakah kasur saya bisa jadi Tuhan? Oke, Gimana? jadi di perjanjian lama, kalau buat saya, Yesus itu turun, ya, ketemu Musa. Bukan Ya. bapaknya yang turun, Yesus. Tapi bukan Yesus namanya, Firman. Masih Bapak salah. Yang nurun itu Firman, bukan Yesus. Yesus belum ada Maria masalahnya. Hanya nama saja. Jadi oknumnya sama, tapi hanya nama, belum Yesus. Ya, belum Oke. Yesus. Perjanjian lama belum ada Yesus Kristus. Iya, Firman. itu maksud saya. Yesus itu belum disebut Yesus, tapi dia ada di perjanjian lama. Perjanjian lama terus itu baru ada namanya Firman. Dengar dulu. Di perjanjian baru kenapa ada Yesus? Karena dilahirkan sama Maria. Ya. Perjanjian lama itu sang Firman. Karena di sorga itu cuma ada 3 kesaksian Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Belum ada Yesus ini. Betul. Iya betul. Jadi Iya. sebenarnya Bapak, berarti menurut pemahaman Bapak di perjanjian lama, apa Bapak langsung yang turun bukan Yesus? Bukan Bapa, Firman. Yesus Nah, belum Firman ada di kan- perjanjian lama. Jangan dulu sebut Yesus. Di perjanjian lama tidak ada Yesus. Sabar dulu. Enggak, cuma namanya aja belum Yesus. Tapi Iya, nanti maksud orang di saya, bawah teman-teman Muslim bingung. Nanti dibilang Yesus sudah ada di perjanjian lama. Nanti ditanya sama begini, pertanyaan teman-teman Muslim itu banyak nyeleneh. Lah kalau Yesus ada di perjanjian lama, lantas Yesus keluar dari mana? Kalau tidak ada Maria. Kalau nggak ada Maria kan Yesus mau keluar dari mana coba yo? Apa keluar dari Dia lubang kan batu atau lubang goa? Kan enggak, harus dia ketemu kan- Maria dulu dia baru waktu- ada Yesus buat dikeluarin. ya, waktu di perjanjian lama, Yesus belum menjelma jadi manusia. Dia masih Oh, ada sang sebagai Firman, ya udah ada- sang Firman, lanjut. Ya. Kemudian di kejadian 1, pertanyaan saya Assalamualaikum untuk warahmatullahi wabarakatuh, Bang Buya semuanya. Waalaikumsalam. Dari dan kita nyimak Iwan Bila, jangan lupa di tap saudaraku, tap layar, biar kuat ngomong ini 2 orang di atas kagak waras. Lanjut. Bang Buya, Bang Buya, pagi-pagi sudah mempertontonkan ini ya. Om Kris gimana kabarnya Om Kris? baik-baik saja. Saya mau ngomong sama Pak Kiran ini. Pak Kiran, Enggak, bentar dulu. Apakah Ya, ketika lanjut. Lanjut, apakah Chris. ketika Firman itu berada di ini kan pada waktu perjanjian lama, apakah itu sudah menjadi bentuk organ? Belum. iya. Iya, berbentuk manusia. Belum. Karena begini ya, di perjanjian lama itu dia masih seutuhnya Allah. Firman itu belum jadi manusia. Nanti dia betul. jadi manusia setelah ada Maria. Nah, saya harus bicara kasar ini. Nanti setelah ada Maria baru ada namanya Yesus. Karena Yesus keluar dari lubang pukinya Maria. Waduh, Nah, jangan bongkar, Karen. zaman dulu belum ada Yesus. Kenapa? Karena belum ada lubang pukinya Maria. Waduh, Bang Karen, Jadi- Bang Karen. Oh, tidak harus keras-keras biar paham. Kalau tidak keras-keras tidak paham teman-teman Kristen nih. Enggak, kita beda paham, Pak. Jadi kalau Ya, beda ketika paham, memang sangat beda paham karena buat saya Yesus belum ada di perjanjian lama. Firman iya. dia ada, punya dia ada, tapi wujudnya sebagai yang masih mulia, belum jadi tubuh yang fana belum. Itu ya, jangan dulu sebut Yesus. Yesus belum ada. Yesus itu nama bagi raga jasmania.
Bukan Oke, bagi firman. makanya- Firman tetaplah firman, Yesus tetaplah Yesus. Maka Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus membedakan loh Bapa dan dia. Sang firman dengan raganya. Pak Karen, orang berfirman punya bibir, orang bicara punya bibir, tapi dalam kondisi mulia, bukan dalam bentuk roh seperti Waduh. Casper, ya. Jadi tetap Berarti dia Tuhannya punya Nabi Musa punya bibir. Aduh, kedua-duanya ini kena report bagaimana Bu ya? Nah, jadi Cuman Pak Karen kena report. Aduh, bener kan? Bener memang Pak Kris, banyak Kristen-Kristen yang gak suka dengan Pak Karen. Dia karismatik. Jadi pemahaman dia ini berbeda dengan yang lain gitu. Tapi dia pakai data di Biblos gitu kan. Jadi lebih jujur kalau menurut kalau kita lihat data ya, karena 2 tahta di sana. Dan Pak Karen juga berani mengatakan kalau memang satu, berarti kata Pak Karen pantat Yesus ada 2. Nah, kan masuk juga memang kadang-kadang Pak Karen. ya, Ditombak. cuman kita Teman-teman sekarang di tap-tap, bantu tap-tap teman-teman. Kencangkan tap-tap, di bawah banyak tentara Romawi kepanasan teman-teman. Tap-tap. Ayo. Oke, Pak Karen. Bangkit lagi kagak ya? Karen coba lihat saya, lihat. Tombak ada Yes. pemberitahuan. Biasanya ganti akun lagi tuh Bu ya. Iya, dia akunnya entah punya berapa dia. Dia bilangnya akunnya 100 lebih katanya. Kacau. Coba silakan disambung dulu barangkali sama Ustadz Yusuf silahkan, atau sama Ustadz Arif silahkan. Silakan Ustadz Yusuf. Silakan Ustaz Yusuf. Om Kris. Oh nggak ada Ya. mungkin. Silakan Pak Ustadz Arif dulu silakan. Itu ada Pak Ampi, kenapa? Pak Ampi kenapa? Kemana? Atau ada pasien yang baru, silahkan dinaikin dulu. Iya ini sama Pak Kris dulu. Tad silakan Ini Tad. Pampi ini kayaknya Kristen juga Bu ya. Pampi ini Iya. Kristen ya. Kristen dia, tapi nggak bisa dialog Saya dia. Kristen. Karena tadi saudaraku bilang itu Allah pensiun, makanya saya sudah tidak mau. Aduh. Karena pemahaman sudah berbeda. Ya iya. Sekarang bagiannya Pampi dengan Pak Kris. Pampi dengan kehormatan. Abu ya. Ini Pak Ampi sama nggak dengan Pak Kris? Atau berbeda ini? Pak Kris. Ya paling tidak pasti ada perbedaannya Pak Abu ya. Coba gini dulu ya. Menurut Pak Ampi ini kan Yesus dan Bapa adalah satu ya Pak Ampi ya? Iya, Tritunggal saya. Oke, berarti ketika Yesus di dalam kandungan, Bapa di dalam kandungan juga? Saya tadi bilang Allah itu menyatakan diri lewat Yesus. Itu firman yang menjadi manusia. Makanya konsep Tritunggal itu dibuat. Karena konsep Tritunggal itu sudah ada di Kejadian 1. Pak Ampi fokus kepada pertanyaan saya. Ketika Yesus dalam kandungan Maria, apakah Bapa di dalam kandungan Maria, Pak Ampi? Tidak. Tidak, oke. Firman. Berarti sekarang saya nanya sama Pak Kris. Oke, bentar Pak Ampi. Pak Kris, Yesus dan Bapa satu menyatu atau terpisah, Pak Kris? kalau saya terpisah, bukan Bapa is Bapa, Anak is Anak, Yesus. Kan beda kan? Beda Bu ya. Wah, Beda. ini perbedaan yang sangat signifikan, ini beda sekali. Kalau saya memahami, satu dalam tujuan, satu dalam rencana, satu hakikat. Tapi kalau tubuhnya ada, wujudnya ada, mereka Bapa is Bapa, Anak is Anak, gitu. Tapi Iya begitu. ya, Berarti ketika mencipta Tuhannya Bapaknya Yesus itu berarti punya tubuh juga Pak Om Kris. saya katakan ada, kenapa? Kan Yesus naik ke surga dikatakan sebelah kanan Allah Bapa. Nah berarti, tapi wujudnya nggak seperti kita. Kita ini manusia terbatas. Kalau wujud Allah ada otaknya, ada kepalanya, ada semuanya. Berarti dalam kondisi yang mulia. Nah Allah kan bisa menampakkan diri, bisa berubah rupa sesuka-suka dia. Nah kalau Yesus pernah ketemu Bapa, kita
tahu di mana Bapa dan Yesus itu punya wujud, kita ke Kejadian 1 ketika mencipta Adam, mereka katakan, baiklah kita mencipta manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, disitulah kita tahu sebenarnya Bapa dan Yesus itu punya wujud, tapi dalam wujud yang mulia, bukan seperti kita. Nah, Oke, Pak Kris, jangan terlalu kepanjangan, biar Pak Ampi tidak terlalu pusing. Nah, coba gimana Ya. Pak Ampi? Pak Ampi coba, beda kata Pak Kris, Pak Ampi. Coba Pak, siapa yang sesuai dengan isi Biblos? Coba, siapa? Apakah Pak Ampi atau Pak Kris gitu kan? Karena ini harus dikembalikan kepada Biblos, karena bukan kitab suci kalian. Silakan Bro Ampi. Ya. Abang sabar ya, saya angkat telepon dulu. Silakan angkat dulu. Ya, begini ya Ikhwan Fillah ya. Ustadz Yusuf ini belum tidur semalaman. Masa kita pagi-pagi suruh menghajar Oten? Kasihan, suruh istirahat dulu. Kita cari hiburan dulu pagi-pagi ya, saudara ya. Perlu istirahat Ustadz Yusuf. Oten-oten yang mau naik, banyak yang minta naik. Oten typing ya, saya Kristen gitu. Bingung saya naikinnya. Ya. Gimana Ustadz Yusuf? Silakan Ustadz, barangkali mau masuk dulu Ustadz. Pak Kris nih. Iya, kalau diskusi sama saya harap pakai Bible gitu. Jangan pakai pemikiran sendiri. Kalau bisa, banyak sih yang mau didiskusikan, terus juga yang mau saya pertanyakan. Ya, begini, Pak Pendeta Kris ya. Saya ada maaf, saya bukan pendeta. Oh, Saya bukan. Baik. Gini Bapak, ya. Saya mau bertanya aja, ya, di kitab Anda itu kan Dia pendeta Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf dia pendeta. Cuman dia nggak ngaku pendeta dia. Dia pelayan gereja bohong. juga. Waduh. Nggak boleh bohong. Om Kris, jangan gitu lah. Jangan bohong lah. Saya bukan pendeta, saya pembaca kitab. Jadi samping saya juga ada apa namanya, buku dari Muslim, itu ada ajaran tentang sholat, ada apa itu tentang Al-Quran juga, ada surah-surah ada di samping. Kalau di komen saya kok Pak Om Kris ngaku pelayan gereja, banyak anak-anak rohaninya katanya sedang istirahat di gereja lah kan gitu kan. Itu betul. Pelayan gereja bukan harus pendeta. Kita ini hanya bantu pendeta. Betul itu, tapi saya bukan pendeta. Saya kan pernah diskusi dengan Anda, dengan Pak Tahta. Tapi saya nggak mau ngaku-ngaku pendeta. Saya bukan pendeta. Itu saya membohongi. Nggak boleh bohong-bohongkan hukum 10 jangan berdusta ada. Jadi nggak boleh. Jadi saya katakan kalau dibilang kita membantu pendeta, iya. Pendeta itu harus rapi ya. Ada apa namanya itu pelajarannya. Kita di bawahnya. Jadi saya bukan pendeta. Oke, lanjut Pak Yusuf. Lanjut setuju. Begini Pak Kris, saya bingung. Anda kan penganut Tritunggal ya, betul? Betul. Oke. Saya mau nanya dulu, ya, Tritunggal ini kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, sesuai dengan Matius 3 nomor 16 sampai 17. Di situ ada 3 pribadi di tempat yang berbeda, tapi di waktu yang sama. Satu di Sungai Yordan, satu di langit, satu di sorga. Kalau ketiganya adalah satu, sesuai 1 Yohanes 5 nomor 7, maka saya mau menanyakan, gimana cara menyatukan Tuhan Anda? Yang 3 tadi gimana cara menyatukan? Apakah dilem, pakai lompok, atau kayak gimana gitu? Nah, tolong jelaskan. Oke. Ya. Baik, Ya. terima kasih abangku. Terima kasih. Mari kita baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ada Allah di sana. Allah di sana, kita bisa tahu Allah di sana. Kita masuk ke
1 Korintus 8 ayat 6. Di sana disebut Allah itu Bapa. Terus kita masuk di ayatnya yang kedua. Firman ya. Di ayatnya yang kedua disebut di sana Allah mempunyai roh. Itu. Dan di ayatnya ketiga disebut di sana Allah mempunyai firman. Allah yang punya roh ini kita masuk ke Ayub 33 ayat 44. Sabar, saya akan baca. Waduh, ini kok kemana-mana, Bang Ampi. Terus di kejadian itu. Pak Ampi, bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya Makanya itu bagaimana teknis. Gini Pak Ampi. kejadian Pak Ampi bentar. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan. Ampi izin sebentar itu Pak Kris sampai ketawa-ketawa tuh ngetawain Pak Ampi tuh kagak jelas apa yang ditanya apa yang dijawab. Pak Ampi gini yang saya tanyakan itu bagaimana teknis menyatukan Tuhan kalian gitu. Bagaimana teknisnya? Apakah direkatkan pakai lempok atau kayak gimana kayak gitu? Karena di 3 tempat yang berbeda waktu yang sama itu gimana cara menyatukannya kalau ketiganya adalah satu? Coba. Allah Jadi itu satu di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu Allah itu satu. Dia punya roh, punya firman. Allah itu sendiri ada dan punya roh dan punya firman. Makanya dikatakan Allah itu satu. Kemudian Allah itu menyatakan dirinya. Kenapa bisa ada 3? Karena dia sudah menyatakan dirinya. Begitu. Waduh, ada 3 katanya, Pak Kris. Gimana ini, Om Kris? Kasih kesempatan Pak Anggur Asam. Assalamualaikum Pak Anggur Asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Superboy, selamat pagi bro. Buka mute-nya Superboy. Selamat pagi bro. Woi. Kalau jadi berhala, saya tendang nih Superboy. Oke lanjut. Om Kris, woi Pak Kris. ya, Silakan Pak Kris, silakan. Ini jauh berbedanya luar biasa ya Pak Ampi sama Kris ini. Silakan. jadi kalau di perjanjian lama ya kita sebut zaman Bapa ya. Tapi tetap Yesus itu ada yang melakukan peran aktif di dunia adalah Yesus ya. Yesus ketemu nabi-nabi, Yesus juga yang diutus, dan kalau kita setelah Yesus naik ke surga, kita ini di zamannya Roh Kudus bekerja, Roh Allah yang bekerja, karena Yesus sudah naik ke surga. Nah, jadi kalau kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu suatu pengakuan iman. Ya, kita percaya ada Bapa di surga yang mengutus Yesus anaknya, ya. Nah, ketika Yesus selama di dunia, dia berfirman. Nah, firman itu diterima dari Bapa. Bapa yang mengutus dia. Berarti Bapa ada mengutus. 3. Kalau saya tidak menyebut Tuhan 3 ya. 3 oknum. Bukan Tuhan 3 menyatakan dirinya itu makanya menjadi 3. Bukan Tuhan 3, tadi saya sudah bilang Tuhan 1. Karena dia punya roh, punya firman. Beda lagi. Bingung saya jadi. Beda lagi. Kan gua juga bilang apa. Jadi gua gak pernah adu domba, tapi dia sendiri yang ingin diadu. Ustadz Yusuf gimana ini? Kita adu atau gimana saja ini? Bingung gua kalau udah kayak gini. Naikin Ampi sama Pak Pendeta Kris. Coba sepakati dulu. Kayak gimana? Saya bingung jadinya. Jadi Tuhan Kalau berapa saya kalau tidak- menurutin Abang Kris? Kalau saya tidak berbicara berapa Tuhan ya. Simak Iya, dulu. makanya. Udah tadi Silakan, bilang Kris. sampai ada 3, Om Kris. Ada 3. Bukan 3, saya berkata bahwa Tuhan itu satu. Bagaimana cara ia menyatakan dirinya itu, makanya dalam 3 pribadi itu. Siapa yang Dua pribadi itu. Saya selesai dulu Yesus dan bicara. Roh.
Mosok Bapak itu pribadi kan bukan kan? Kalau pribadi itu disematkan kepada manusia yang berbentuk kan gitu. Dua pribadi itu roh dan Allah itu Yesus. Oke, saya tanya Pampi, saya tanya kau ya. Pertanyaan saya, apa menurut pandangan Anda, Bapak itu adalah Yesus itu juga, atau Bapak oknum yang lain? Bapak itu eksistensi yang mempunyai firman itu roh, firman itu yang Yesus. Yesus juga itu. Ini, Pampi. Jadi ketika Yesus naik ke surga, di sebelah kanan Bapa, apa Yesus duduk di samping dirinya sendiri? Pampi. Yesus itu pernyataan para rasul. Tapi Yesus itu kembali kepada hakikatnya. Iya, hakikatnya. Kenapa? Nih, dengar dulu, halo, semuanya dengar dulu ya. Ini penting. Alkitab. Begini Pak Superboy, tadi saya sapa Anda diam. Sekarang Anda naik, belum saya sapa Anda ngomong. Coba hargai ini Pak Kris sama Ampi. Ini saudara Anda Kristen dua-duanya. Dia lagi dialog, bentar dulu, jangan sok-sokan masuk. Belum juga disapa. Lanjut Pak Kris sama Ampi. Jaringannya juga lelet. Jaringannya juga lelet Superboy ini. Perbaiki dulu Superboy. Pak Kris sama Ampi, silakan. Ya, jadi Pampi ya, mungkin kita beda memahami soal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Tritunggal itu nggak pernah disebutkan di Alkitab Tritunggal. Itu hanya kesimpulan ketika orang membaca. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ya, itu disimpulkan Bapa itu adalah sama saja dengan anak. Tapi kalau berbicara samanya ini adalah sebenarnya bagi pemahaman kami, denom saya ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu di dalam hakikat ya, di dalam rencana sama, di dalam tujuan sama ya. Tapi kalau bicara pribadinya, tetap pribadi Allah Bapa ada, pribadi Yesus ada, Roh Kudus juga ada. Nah, kalau bicara satu bukan berarti diri Bapa itu adalah diri Yesus itu juga. Saya tidak sepaham dengan pemahaman demikian. Jadi ketika menyebut, ya. Dengerin tuh, Ampi, dengerin. Banyak perbedaannya. Saya dengar. Ya. Diam boleh, suka saya dengar. Ya. Jadi pada zaman Bapa itu di perjanjian lama, tapi Yesus juga agen yang aktif tetapi belum dalam bentuk manusia. Dia anak Allah. Dia belum diutus sebagai menjelma jadi manusia, tapi dia ada di perjanjian lama. Yang ketemu Yakub, yang ketemu Abraham, yang ketemu nabi-nabi juga ada Yesus, tapi belum dalam proses menjelma. Nah, nubuat-nubuat tentang persembahan-persembahan kurban yang berakhir di kayu salib, nah itu Yesus sudah menjadi manusia, diutus oleh Bapa. Jadi rencana Bapa, Yesus itu lahir, mati, dan bangkit. Memang Bapa di surga tahu, dia diutus. Walau dia pun mati, Bapa tahu. Karena itu adalah kehendak Bapa, ada korban untuk penebusan dosa. Nah, ketika Yesus menyelesaikan semua misinya, Yesus berjanji kepada 12 murid, aku akan pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Tapi ada yang akan membantu kita, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Nah, sekarang adalah zaman Roh Kudus. Roh Kudus bisa meyakinkan kita untuk beriman kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Jadi kalau kita dibaptis, disuruh baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya kita yakin bahwa di surga ada Bapa, Yesus adalah utusan untuk keselamatan, adalah korban. Dan Roh Kudus sekarang dapat kita untuk mengimani peristiwa yang sudah terjadi di perjanjian lama dan baru dan zaman sekarang. Ini pekerjaan Roh Kudus, meyakinkan kita ada Tuhan juga yang akan datang. Itu saja dulu saudaraku. Silakan di. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya, abangku.
selama dalam kekekalan itu, apakah ada pribadi Yesus sendiri di luar Allah itu? Iya. Pelajaran yang saya pelajari ya, di surga itu ada ruang suci dan ruang maha suci. Di atas ruang maha suci ada tahta Allah Bapa. Di ruang maha suci ada peti perjanjian yang berisi 10 perintah Allah, tongkat Harun yang berbunga dan berbuah, bokor emas yang berisi mana. Ya. Kemudian ada 2 kerub, 2 malaikat yang menudungi peti perjanjian. Mereka menutup sayap dengan di atas kepala mereka karena ada cahaya kemuliaan Bapa dari atas. Nah, tugas Tuhan Yesus sekarang apa? Dia sedang mengantarai di ruang maha suci, dia sedang mengadakan pembelaan kepada Bapa. Itu adalah kalau Anda belajar tentang tabernakel atau Ka'bah pada zaman Musa, itu dibuat segambar dengan apa yang ada di surga. Makanya Yesus bukan cuma duduk di surga, sedang bekerja mengadakan pengantaraan. Ketika kita mengaku dosa kita masuk ke ruang itu, Yesus mau mengadakan pembelaan, darahku Bapa, darahku. Nah, ada Bapa di atasnya. Ya, Abangku, pertanyaan saya bukan Sebentar, itu Pak Ampli. pertanyaan saya. Sebentar, saya iklan dulu bentar. Bentar Pak Ampli, sabar ya, sedikit. Ini Komal Club Klip Ikhwan Fillah, saudaraku semuanya bantu di tap ya. Dan jangan lupa di follow narasumber Muslim di atas ya. Nah, ini akun Abuya Strong 2 juga yang belum follow, bantu follow Ikhwan Fillah ya. Terima kasih semuanya saudaraku. Masya Allah, jazakumullah. Lanjut, Ampi, silakan. Abangku, minta maaf. Pertanyaan saya itu, waktu dalam kekekalan, pada saat kekekalan itu, Allah dalam kekekalannya, apakah pribadi Allah itu, pribadi Yesus itu ada sendiri di luar Allah? Karena tadi abang bilang, pribadinya berbeda. Sedangkan saya bilang pribadi Allah itu satu, di dalamnya ada firman dan ada roh. Itu. Apakah di dalam kekekalan itu pribadi Allah itu, pribadi Yesus itu di luar Allah? Silakan, Abu. Iya, kalau berbicara Yesus masih di dalam yang disebut Allah itu. Cuman posisi tingkat Iya, makanya tetap Allah itu satu, abangku. Dan tubuhnya Bapa dengan tubuhnya Yesus. Kalau Saya tubuh jelaskan, itu maaf ya, bicara, saya jelaskan di sini. Tadi kalau saya tubuh katakan itu di ruang kita masjid. bicara pernyataan Allah di dalam bumi, pernyataan Allah kepada manusia kalau tubuh. Tetapi semasa kekekalan, Yesus itu berada di dalam diri Allah, dia tidak di luar Allah karena dia tuh firman. Begitu abangku. Iya. Jadi menurut Anda, Yesus di surga, dia juga Bapa di surga. Bukan dua ya oknum yang berbeda. Saya tidak bicara surga, saya bicara dalam kekekalannya Allah di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu di situ dinyatakan bahwa Allah itu mempunyai firman dan punya roh. Di dalam Allah itu sendiri, kalau abang bilang pribadi Yesus itu sendiri ada di dalam kekekalan, berarti Yesus punya pribadi sendiri di luar Allah. Padahal tidak, Yesus itu punya pribadinya ada di dalam diri Allah itu sendiri. Begitu. Ya, sekarang pertanyaan saya untuk Anda ya. Kan dikatakan penglihatan juga siapa itu melihat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, nah berarti dua pribadi. Satu bukan berarti satu tubuh ya. Jadi kalau saya katakan tadi di ruang Maha Suci Allah Bapa itu ada di ruang di atasnya, sedangkan Yesus di ruang Maha Suci itu sedang mengadakan pembelaan. Makanya ya itu setelah Yesus naik kembali ke surga, tapi dalam kekekalannya itu, sebelum Yesus turun ke bumi dari firman-Nya itu, Yesus itu dalam kekekalan itu di dalam Allah itu sendiri, karena itu Yesus itu firman. Begitu. Saya tidak menyangka apa yang Anda sampaikan betul. Ya, tidak salah. Kalau Yesus ada di dunia ini sebagai berwujud
penjelmaan memang dia adalah firman. Jadi Bapa adalah pencipta juga, Yesus penebus, dan itu tiga fungsi mereka ya. Bapa pencipta, Yesus penebus, dan Roh Kudus mengingat ya, pengingat. Jadi sekarang kan zaman Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran. Nah sekarang apa, Yesus naik ke surga duduk-duduk terus, tidak ada tugasnya? Ada. Tapi dalam posisi mereka ya, Yesus peran kepada Bapa ya. Dan apa sebab Yesus tidak tahu kapan dia datang? Dia katakan kedatangan manusia tidak ada yang tahu kapan, hanya Bapa yang tahu. Jadi dua oknum tetapkan. Nah, karena Yesus sedang mengadakan pengantaran, melakukan tugasnya, yang menghitung jumlah sudah genap adalah Bapa dan malaikat melaporkan. Ya, malaikat punya tugas sekarang, yang Roh Kudus, malaikat punya tugas untuk kita sekarang. Nah, jadi posisi Yesus ya, kalau akan datang kedua kali, Bapa yang akan setelah dia menyelesaikan jumlah sudah genap, kemudian dia keluar dari ruang maha suci, akan mengganti jubah pembalasan. Dia pakai jubah keimamatan, mengadakan pembelaan. Kalau sudah menggunakan jubah pembalasan, dia akan turun bersama malaikat-malaikat. Dan Bapa surga yang tahu kapan dia datang, karena Bapa yang hitung jumlah, bukan Yesus. Ya, jadi kalau Anda memahami Bapa itu adalah diri sendiri, ya terserah Anda. Kalau saya memahami satu dalam tujuan, dalam rencana, hakikat satu, tapi tetap oknum. Tingkat tertinggi ada, tingkat di atas, di tengah, dan di bawahnya. Kita manusia, di bawahnya malaikat. Jadi itu. Kalau masalah kekekalan, memang kekekalan itu ada di dalam Yesus. Nanti kita akan pahami setelah hari penghakiman ya, kemana kita nanti. Ya. Oke, sudah, setelah Bangku. Saya juga tidak bisa memaksa. Oke, sudah. Baik. Oke, silakan. Selesai. Gimana Pak Ampi? Udah selesai Pak Ampi? Sudah selesai. Berarti pemahaman Pak Kris menurut Pak Ampi sesuai dengan Biblos? Sesuai. Berarti pemahaman Dan Pak saya Ampi tidak bisa sesuai? menyalahkan. Ya itu kan nanti penilaian abang dorang dengan Pak Kris. Kalau ada Karena saya juga tadi bawa ayat. kalau ada Pak Karen ini seru ini. Nah, Iya, dia ketombak. Dia memang musuhnya ngeri loh, Tad. Karena Dia tidak Kristen, bisa saya tapi nilai musuhnya diri Kristen. sendiri. Masuk dah, Tad. Tad Yusuf masuk kalau belum kalau masih seger. Sebelum nanti Pak Ade Anggur Asam nih mungkin mau masuk. Silakan, Tad. sikat aja, nggak apa-apa. Yang mau masuk silahkan gitu. Yang jelas, Pak Ade masuk, Pak Ade. yang jelas tadi dari kedua penjelasannya, di sini dapat kita lihat Kristen ini tidak final konsep ketuhanannya gitu. Meskipun ya pahamnya itu sama-sama Tritunggal, tapi dua-duanya bingung ketika menjelaskan bagaimana konsep ketuhanannya. Coba saya tanya Abu ya dah. Abu ya. Ya, di dalam Islam konsep ketuhanan ya dalil yang kita pakai apa Abu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sama kan dengan saya gitu, sama juga dengan muslim lainnya. Ini sama-sama Tritunggal, sama-sama Trinitas, sama-sama bingung dalam menjelaskan bagaimana konsepnya. Kira-kira supaya konsep kalian itu sama, Kristen di seluruh muka bumi ini, saya sarankan aja buat konsili lagi sekali gitu di tahun 2025, menentukan bagaimana yang betulnya, ayat apa yang dipakai gitu. Heran saya kok selamat. Apa Yusuf tadi kata batin?
kenapa nggak bisa satu, ya. Di kitab Wahyu, ya, di kitab Wahyu sudah tentang ada. Jadi kalaupun kita jadi berbeda-beda memahami ayat-ayat, itulah yang membuat kita banyak denom. Kita memang Ya kan Pak, begini, kalau namanya berbeda-beda kan nggak mungkin benar semua. Itu Betul nggak? tafsir abangku yang ditafsir makanya berbeda-beda. Tapi ayat itu sudah jelas semuanya. Tapi cara menafsirnya itu yang berbeda-beda. iya. Jadi artinya, ya, walaupun di kitab Wahyu dikatakan kacau, ya, itu penyebabnya ada tafsir yang berbeda. Ya. Memang sudah dibuat. Makanya di Abang firman suara Tuhan, kurang bagus. makanya di firman Allah dikatakan carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Kita kembali selidiki kitab Taurat kita, apa yang dikehendaki Bapa di sana. Walaupun kita coba lakukan karena pemikiran yang berbeda, terutama ya 10 menjadi Pak Kris, suaranya timbul tenggelam Bapak itu. Nah, saya cari tempat yang lebih gitu. Pak Kris, Abang saya tuh mau izin- tanya, kalau-kalaunya Abang Yusuf, ya kehendak Bapa di sorga itu ada nggak untuk menyembah dan menuhankan Yesus, itu ada nggak? Kehendak Bapa di surga untuk menyembah dan menuhankan Yesus, ada nggak? Itu baca Alkitab. Abang host dan semuanya, saya izin turun dulu, saya mau mandi. Selamat pagi buat semuanya. Oke, selamat pagi. Ya Pak Kris, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Saya mau tanya, ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Kita hanya menyebut dia Tuhan karena disebut oleh saksi-saksi muridnya, ya. Kalaupun tidak dikatakan di hukum Allah, hukum pertama Yesus yang disembah nggak disebut, nggak usah kita bahas. Keluaran 29 ayat 29, Ulangan 29 ayat 29 dikatakan apa yang dinyatakan adalah untuk kita, yang tidak dinyatakan itu bagi Allah. Jadi kalaupun kita membahas kitab yang adalah ringkas cerita dari kisah yang panjang, ya kita hanya inti-inti sari dari peristiwa dan firman yang kita baca. Kita bahas saja yang tertulis. Kalaupun murid-murid Yesus menyebut Yesus Tuhan, dan Paulus menyebut Yesus Tuhan, ya kita mengimani apa yang disampaikan pada zaman Yesus. Jadi kalau Anda meminta ayat di mana Yesus menyebut aku Tuhan, sebenarnya ada, saya lupa ayatnya di mana. Jadi nggak perlu kita cari data Itu. tentang Bukan itu Pak Kris. Pak Kris, bukan itu. Yang saya tanyakan tadi itu ada tertulis di kitab Anda. Di dalam Matius 7 nomor 21, di situ dikatakan Yesus seperti apa? Kata Yesus, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaan saya, adakah kehendak Bapa yang di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Bukan pengakuan Yesus, aku adalah Tuhan, bukan. Tapi adakah ayat kehendak Bapa di sorga, manusia, sembahlah Yesus dan tuhankan Yesus, kata Bapa di sorga. Itu di mana letaknya ayatnya? Nggak ada ayatnya itu, tapi jangan salah paham soal ayat itu. Yang dimaksud kehendak Bapa di sorga ini sebenarnya Yesus mengarahkan kita untuk melakukan 10 perintah Allah. Itu adalah kehendak Bapa yang ditulis oleh jari tangan Allah langsung. Kehendak Bapa di surga bukan berbicara tentang mentuhankan Yesus. Jadi kalau kita orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, ya, jangan kita anggap 10 perintah Allah tidak berlaku lagi. Nah, artinya kehendak Bapa di surga justru ada di situ. 10 perintah Allah itu. Kalau kita mengasihi Allah adalah 4 perintah pertama.
Mengasihi sesama manusia adalah 6 perintah dari hukum ke-5 sampai ke-10. 4 sampai ke-10. Jadi itu kehendak Bapa di surga, maksud Yesus. Bukan kehendak Bapa di surga kita menyebut Tuhan. Jadi percuma kita menyebut Yesus Tuhan kalau hukum Allah kita anggap sepele. Kita anggap tidak berlaku lagi. Itu maksudnya ayat itu. 10 hukum Bukan itu yang diturunkan kepada Nabi Musa, 10 poin itu. Ya, Oh, baik. 10 poin yang diturunkan kepada Nabi Musa, salah satunya adalah poinnya jangan membunuh. Sekarang saya mau tanya, kenapa doktrin kekristenan diawali dengan pembunuhan Tuhannya? Itu sudah melanggar hukum Taurat. betul. Nah, betul. Apakah yang Gimana? Apakah yang membunuh Yesus adalah Tuhan atau manusia? Manusia. Di situ kan poinnya jangan membunuh. Iya. Tuhan melarang jangan membunuh. Kalau manusia membunuh, itu sedang dirasuh setan. Mereka melanggar hukum Allah. Hukum Allah itu tidak tertulis di hati mereka. Lalu kenapa doktrin kekristenan diawali dengan pembunuhan Tuhannya? Lah, itu Kristen bukan disuruh membunuh Tuhan. Ada enggak Kristen disuruh membunuh Tuhan? Itu bukan doktrin kita membunuh Tuhan, bukan. Peristiwa yang terjadi terhadap diri Yesus yang dibunuh, bukan Tuhan yang membunuh. Tuhan melarang membunuh, tetapi mereka bunuh juga. Nah, itu kan pekerjaan iblis. Mengerasuki manusia untuk membunuh Tuhan, membunuh Yesus. Tapi bukan Tuhan yang membunuh Yesus, Tuhan melarang pembunuhan. Makanya ketika Yesus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, ya, mereka menegakkan Taurat, tapi rencana mereka membunuh Yesus, Yesus tahu. Kenapa kalian ingin membunuh saya? Sedangkan hukum yang Anda ajarkan jangan membunuh. Ya itu. Jadi bukan Tuhan yang membunuh Yesus, bukan kita diajarkan kok mengizinkan membunuh, enggak. Yang membunuh kok manusia-manusia yang dirasuh setan, yang tidak patuh pada hukum Allah itu, padahal mereka pengajar hukum. Baik, saya sepakat tentang itu. Berarti doktrin kekristenan diawali dengan pelanggaran hukum Taurat, betul? Itu bukan doktrin kekristenan, Bang. Loh, kata Paulus, Pak, di Galatia 3 nomor 13, ya, sebab karena Yesus itu mati menjadi kutuk, gitu. Dia mati di tiang salib dengan cara terkutuk untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, betul kalimat itu. Jadi jangan gagal paham soal itu ya. Kalau di kitab Perjanjian Lama memang disebutkan orang-orang yang mati terkutuk mati di kayu salib, ya. Perbuatan mereka memang perbuatan yang terkutuk sehingga disalibkan. Nah, kalau Paulus menceritakan tentang peristiwa yang terjadi terhadap diri Yesus, dia tidak bersalah, tidak dijumpai kesalahan, diadili, tetapi tetap dibunuh, ya, tetap mati. Itu Yesus masih terkutuk bukan karena Paulus mengutuk Yesus. Dengan peristiwa yang terjadi itu, Paulus ceritakan kepada jemaah, ya, satu jemaah, ya, yang Anda kutip tadi. Tapi bukan Paulus mengutuk Yesus. Oleh peristiwa yang terjadi menimpa Yesus, ya, dia katakan maka terkutuklah Yesus. Kalau Paulus mengutuk Yesus, bukan itu maksudnya. Kalau Paulus berhadapan dengan Yesus, terkutuk kau Yesus. Sedangkan Paulus hidup sesudah zaman Yesus. Yang saya maksud intinya kayak gini. Artinya kan Yesus mati terbunuh, betul? Iya. Nah, pembunuhan itu dilarang dalam 10 hukum Taurat, betul? Benar, betul. Berarti pembunuhan Yesus melanggar hukum Taurat. Melanggar. Kenapa sekarang dengan pembunuhan Yesus itulah awal dari doktrin kekristenan? Apakah doktrin kekristenan diawali dengan pelanggaran? Jangan gagal paham soal Yesus. Saya sudah jelaskan, Yesus mati bukan Tuhan yang bunuh. Yesus mati dibunuh oleh manusia-manusia pelanggar hukum yang dirasui iblis. Jadi kalau Tuhan yang bunuh berarti Tuhan tidak konsekuen dengan peraturannya.
Jadi untuk memahami ini kita harus jeli ya. Jangan kita mengatakan ajaran Kristen kok doktrinnya membunuh itu. Bukan begitu. Kita pelajari peristiwa yang terjadi terhadap Yesus. Harusnya dia tidak mati dengan cara demikian. Karena dia tidak didapati kesalahan. Kok dibunuh juga? Kan sudah tahu yang membunuh dia adalah dirasu iblis ya. Mereka berteriak salibkan dia, salibkan dia. Yang mengeksekusi tentara Romawi membunuh dia. Mereka pelanggar hukum. Mereka ada yang tidak taat pada hukum, tidak tahu hukum itu jangan membunuh karena orang kafir. Nah, jadi jangan kita katakan doktrin Kristen itu diawali dengan doktrin membunuh. Enggak Izin demikian. Ustadz Yusuf Masuk. boleh masuk. Oke. Ya saya kan cuma sebentar lagi karena waktu saya nanti dipanggil oleh para bawu gitu ya, untuk mendampingi dia ke perjalanannya. Jadi gini, jadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yusuf tadi begini. Anda meyakini bahwa proses penyaliban terhadap Yesus ini adalah untuk penebusan dosa. Ini udah pasti, udah semua Kristen akan mengakui itu. Walaupun ada Kristen itu yang mengaku Tuhannya 1, 2, 3, tetap dalam proses penyaliban ini adalah sebagai penebusan dosa. Kan begitu, udah pasti ini. Nah masalahnya penebusan dosa ini diawali oleh tadi itu pembunuhan. Kan begitu. Pembunuhannya Anda meyakini bahwa itu pembunuhan itu bukan Tuhan. Oke, betul. Bukan Tuhan, tetapi orang yang dirakusi iblis. Nah, yang jadi masalah, Anda bilang klaimnya tadi bukan Tuhan katanya. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang bekerja sama dengan iblis. Bahkan Tuhan memerintahkan iblis untuk membunuh Yesus. Anda mau, oke, kita pakai data aja ya daripada ini. Jadi Anda ini sedang mengimani iman yang palsu menurut saya karena ini Tuhan bekerja sama dengan iblis untuk membunuh Yesus. Oke, kita pakai data. Maaf ya pakai data ya, kita tidak boleh framing ya, kita tidak boleh menghujat, kita pakai data aja. Nah, di sini dikatakan bahwa Yudas dipilih oleh Yesus, 12 murid Yesus ini, salah satunya adalah Yudas, yaitu iblis. Nah, 1 poin. Iblis atau Yudas diangkat oleh Yesus. Berarti ini legal ini, sah. Kalau diangkat oleh Yesus, kalian bilang Yesus Tuhan, ya. Kemudian kita lihat, ketika Yudas akan mengkhianati Yesus, yaitu ketika makan di perjamuan malam, Yudas dirasuki iblis. Kemudian apa kata Yesus? Apa kata Yesus di sana? Yesus mempersilahkan untuk berkhianat kepada Yudas. Perintah ini. Ini perintah apa? Perintah Yesus sendiri nih, jangan main-main. Mengapa Yesus mempersilahkan kan? Bukan, Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia, Yesus tahu. Bukan, pertanyaan saya bukan ke situ. Saya bukan masalah tahu dan tidak tahu. Ini perintah. Ya. Perintah dari Yesus, segera lakukan. Nah, ini perintah. Jadi di sini memang Kristen ini didoktrin atau dibentuk keimanannya dari soal pembunuhan, dan pembunuhan itu dirancang di skenario seolah-olah memang itu orang-orang yang tidak berdosa itu orang-orang yang dirasukin jahat ini adalah yang membunuh, padahal ini rancangan Tuhan bekerja sama dengan iblis, bekerja sama dengan Yudas, bekerja sama dengan tentara Romawi. Nah, ketika Yudas itu akan berkhianat pada saat itu seharusnya Yesus melarang kalau itu memang bukan perintah Tuhan. Tetapi Yesus iya, tetapi Yesus segera lakukan apa yang kamu ini. Itu kepada Yudas, segera. Nah, kenapa seperti itu? Silakan. Aduh, udah salah loh kalian itu kok. Tuhan sama iblis apa? Doktrin, aduh Tuhan udah salah jauh banget ya. Ngarang itu namanya. Bu, sabar Bu. Maaf di sini noise ya, ada pengajian bentar. Ibu Jimon Muslim apa Kristen Ibu? Woi. Saya Kristen. Oke, Ibu nyimak dulu biar Pak Kris jawab dulu, sabar ya pelan-pelan. Selamat pagi Ibu ya. Bu, selamat pagi. Iya. Bentar Pak Kris. Ya, Pak Edi, selamat pagi Pak Edi. Edi ini yang nggak ada fotonya ini Kristen ini. Selamat pagi Edi Sarahman. Selamat pagi Bu Yan. Oke siap, Pasar nyimak dulu ya, sabar. Jangan sampai iya, slow, pelan Pak Pasar. Pak Edi Saputra satu lagi, ini musim Kristen.
Pak Edi Saputra, cek, oi. Oke, terima kasih. Lanjut, Pak Kris, saya turunkan. Silakan. Lanjut, Pak Kris. Jadi kita jangan usah gagal paham soal peran Yudas ya. Karena sebelum juga dia mengkhianati Yesus, sudah dinubuatkan akan menjual Yesus 30 keping perak itu kan. Nah, kalaupun itu dibuat digenapi, berarti apa yang dinubuatkan terjadi itu benar dari Tuhan ya. Kalau memang digenapi, terjadi ya. Dan untuk memahami ini bukan berarti ada kerjasama Yesus dengan iblis. Enggak demikian. Kalau kita mengambil kesimpulan demikian, yaitu Anda, bukan saya, bukan Kristen yang menyimpulkan demikian. Tidak ada kerjasama. Jadi kalaupun itu terjadi karena dinubuatkan demikian terjadi. Dan rencana Tuhan ya, rencana penebusan ini memang Bapa di surga sudah tahu. Makanya dia katakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus sebenarnya jadi korban, jadi tumbal ini karena kasih Allah kepada kita orang-orang berdosa. Kalaupun memang tidak ada Yesus yang dikirim untuk penebusan dosa, sudah kiamat dunia ini. Sudah dikiamatkan. Kenapa? Berarti Allah itu tidak punya kasih lagi untuk kita. Itulah pentingnya Yesus jadi korban. Ya, untuk menghapus dosa. Tapi barang siapa yang percaya, kalau tidak percaya nggak ada bagian di dalam penghapusan dosa itu. Oke, Bang Kris, kita daripada kita dari tadi kan muter-muter itu aja. Kita kan harus pakai data ya. Bahwa Yesus, Anda meyakini bahwa tidak ada penyaliban itu udah tidak ada kita di sini. Itu menurut Anda. Nah, betul. Karena ini rancangan iblis itu saya bilang. Ini di mana datanya ini sebentar. Ini ya. Dari awal ya. Izin ini. Yudas ini adalah korban. Korban yang didolimi oleh Yesus. Yudasnya orang tidak, manusia biasa, ingat. Manusia biasa, dia pengikut Yesus. Tetapi Yudas dengan kehendak Yesus itu dipilih. Dipilih loh Yudas ini. Dipilih oleh Yesus. Yudas ini dipilih. Ya data izin ya. Dipilih dia. Dia bukan permintaan dia. Lalu ditentukan oleh Yesus sebagai iblis. Karena Yesus tahu katanya ini. Dia itu adalah akan berkhianat. Seharusnya kalau Yesus ini tidak kerjasama dengan iblis, dia tidak memilih Yudas dong. Ini orang pengkhianat nih. Logikanya sederhana. Kalau Yudas ini akan berkhianat, tidak dipilih. Tetapi di sini, Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri? Yesus yang memilih. Bukan permintaan Yudas. Telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Tentu ini merujuk kepada Yudas. Ya udah tahu nih, seharusnya dibatalkan pemilihan ini. Seharusnya dibatalkan, ya kan? Karena ini akan berkhianat. Tetapi karena Yesus ini tahu bahwa ini adalah untuk membunuh dirinya, maka dipilihlah dia. Dan Yudas dipilih ini. Orang terdolimi loh Yudas ini. Seharusnya Yudas ini disingkirkan. Oke, kita lanjut. Nah ini dipilih ya. Yesus aku sendiri yang milih. Logikanya kalau kita pemimpin, ini ada orang yang attitude-nya tidak baik, karakternya tidak baik, apapun tidak baik, itu dibatal, tidak terima sebagai murid. Dipilih. Oke, satu. Kemudian, lanjut berikutnya. Di sini, Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dengan iblis dan telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini prosesnya. Ya kan? Sudah ditentukan. Nah, sudah tahu iblis ini sudah mengkhianati dalam cerita ini menghadapi Yudas. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Setelah Yudas ini dibisiki oleh iblis, apa kata Yesus? Diperintah lagi. Diperintahnya di mana? Di sini. Di sini ya. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu dan kerasukan iblis, lihat. Ini dalam posisi sudah masuk iblis nih. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Perintah. 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 Jadi saya bilang, memang sabar dulu. Kalau dia kan berarti sudah betul ya, alhamdulillah. Jadi di sini skenario ini kayak ini kita pernah mendengar ada skenario seorang di kepolisian ya di negeri mana gitu ya, membuat cerita seolah-olah ada terjadi apa-apa, padahal itu kejadiannya pada dirinya sendiri, dia pelakunya, aktornya. Di sini adalah aktornya Yesus.
Yesus membuat skenario ya seolah-olah ada pembunuhan terhadap Yesus oleh tentara Romawi. Padahal skenario ini sudah dirancang oleh Yesus dengan iblis. Nah di sini saya baca lagi ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Luar biasa. Segera loh ini. Artinya seharusnya kalau memang itu Yudas itu, kalau Yesus itu taruhlah memang tahu ya, kalau memang bukan skenario Yesus, ini pembunuhan ini yang dirancang oleh Yesus sendiri ya, sehingga dia memfitnah tentara Romawi yang melakukan, sebenarnya skenario ini oleh dari Yesus. Karena Yesus sudah tahu katanya Yudas berkhianat dan malah memerintah. Ini perintah loh ini. Kalau Yudas itu berkhianat tanpa perintah sih oke. Oh berarti memang Yudas betul-betul pure, murni. Itu adalah pengkhianatan Yudas. Tetapi pengkhianatan Yudas ini didukung, malah diperintah, malah diangkat. Malah berikutnya Yudas ditetapkan, diutus untuk memberitakan Bible. Kan ngeri kan? Ngeri ini. Silahkan. Gini bang. Ya, jadi hal itu harus terjadi agar apa yang dinubuatkan itu terjadi bang. Jadi memang hal itu harus terjadi karena semuanya adalah pekerjaan iblis. Kalau misalkan Yesus pada konteks waktu itu dia bisa saja melawan bang. Makanya kalau dia melawan, dari tugasnya bang gitu. Itu alasannya dia menyuruh iblis untuk mempercepat. Gitu bang. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah paham ya, saudara-saudara yang 1,3K di sana, mereka sudah mengakui. Dia harus melakukan namanya penubusan. Dia harus melakukan namanya penubusan itu. Alhamdulillah. Jadi mereka teman-teman sudah mengakui memang ini rancangan yang telah ditentukan oleh Yesus karena Yesus ingin istilahnya menggenapi nubuat katanya. Maka dari Yesus merancang Yesus untuk melakukan bunuh diri di sini dengan melibatkan iblis karena Yesus sendiri. Itu pemahaman yang keliru, Bang. Lah ini keliru. Gagal paham ini Anggur Asam ini. Enggak, yang memilih siapa yang memilih siapa yang memilih 12 murid itu? Siapa silakan. Semua ya pemilihan itu dilakukan oleh Yesus, Pak. Tapi yang menetapkan siapa? Yang menetapkan? Yang menetapkan siapa? Tadi dipilih, yang menetapkan siapa? Yesus. Yang mengutus siapa? Yesus. Yang memerintahkan siapa? Yesus. Dalangnya Yesus loh ini. Dalangnya Yesus ini. Nah seharusnya makanya di Galatia 3 nomor 3 itu Yesus menjadi terkutuk, menjadi kutuk ya kan, menjadi kutuk dan terkutuk di sana. Karena Yesus ini soal kutukan itu, Bang. Sebentar dulu. Jadi yang memang kita mau memahami. Jadi gini Bang, sedikit lagi Bang. Jadi Yesus ini menggantikan dosa-dosa kalian. Nah dosa-dosa kalian ini ditebus oleh Yesus. Nah akhirnya kalian masuk surga, Yesus yang masuk neraka. Itu jadinya. Salah itu, Bang. Itu Bang. Jadi Pak Anggur Asam, yang diawali adalah iblis merasu Yudas ya. Kalaupun Anda menjelaskan Yesus memerintah. Diawali dengan pengangkatan dulu Bang. Jangan loncat-loncat Bang. Jadi harus harus struktur gitu loh. Nah, Yesus diangkat, Yudas diangkat dijadikan murid atau Yudas putus sendiri atau diangkat Yesus? Diangkat oleh Yesus. Kalau ya Yesus iblis kan merasu apa lebih dahulu merasu Yudas ya. Diangkat dulu Bang, diangkat dulu baru nanti iblis masuk. Nah, diangkat dulu. Nah, kemudian kan dirasu iblis dalam perjamuan. Kalaupun Yesus tahu itu terjadi, bukan berarti Yesus kerjasama dengan iblis. Sebenarnya ya, apa yang terjadi dengan Yudas itu ada beberapa hal, beberapa alasan ya. Salah satu karena ambisinya ya. Dan kemudian kalaupun dia mengkhianati Yesus tidak melarang. Ambisi. Yesus tidak melarang. Bentar Pak Kris, ini takut rungkat gue ini kelap-kelip terus komal gue. Teman-teman kencangkan lagi tap-tap layar. Bantu tap-tap saudaraku biar kuat komal saudara ya. Terima kasih, lanjut Pak Kris.
Rudi jangan dipotong dulu, hargai Pak Kris lah. Gimana sih sama Kristen? Jadi kalau menyimpulkan bahwa Yesus itu kerjasama dengan iblis, sebenarnya tidak demikian. Dengan Yudas ya, dengan iblis itu sebenarnya tidak demikian maksud kalau kita baca secara keseluruhan. Tapi kalau pemahaman kalian itu ya, itu untuk Anda, bukan untuk orang Kristen. Ya itu aja dulu. Oke, baik. Mau ke toilet dulu ya. Jadi teman-teman ya, kita sedang membacakan ya, tidak menafsir dan menjelaskan framing atau hujat di sini. Kita hanya menyampaikan saja yang tertulis. Pertama diawali 12 murid ini termasuk Yudas diangkat oleh Yesus. Berarti Yesus sudah merancang ini. Iya kan? Tapi nanti rancangannya bagaimana kita akan cerita tentang penyaliban. Ini kan fokus penyaliban. Rancangan Yesus pasti punya rancangan banyak tentang pengabaran, penginjilan dan lain-lain, ya kan? Tetapi kita fokus tentang penyaliban, pembunuhan Yesus ini. Ini dirancang oleh Yesus, terus diangkat 12 murid, salah satunya adalah Yudas, yaitu iblis. Kemudian ya, kedua adalah Petrus. Petrus juga iblis menurut Yesus ya. Tapi kita bicara Yudas di sini. Yudas dengan tadi itu, dengan diangkatnya, dipilihnya oleh Yesus, dia tidak bisa menolak. Karena apa yang milih Yesus? Kalian bilang Tuhan. Kalau Tuhan sudah tentukan Yudas ini adalah dipilih, ya sudah. Malah sudah diklaim oleh Yesus, dia adalah iblis. Karena Yesus tahu dia akan berkhianat. Seharusnya Yesus, kalau memang itu bukan rancangan Yesus dalam penyaliban, ini kan Yudas mau berkhianat ini, nanti penyaliban. Jangan diangkat. Ini logika yang benar. Tetapi memang ini rancangan Yesus, karena Yesus mengklaim, kalian bilang klaim menubuat, harus dirancang nih. Karena kalau tanpa Yudas tidak ada penyaliban, maka dipilihlah oleh Yesus, salah satunya adalah Yudas. Nah, karena di sini dikatakan di Yohanes 13:2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, rencana di sini apa disetujui oleh Yesus tidak? Rencana jahat ini? Ya. Ini rencana. Saya bilang belum terjadi kan? Rencana. Ini belum terjadi nih. Rencana ini disetujui tidak? Disetujui. Artinya Yesus ini pelakor, aktornya. Ini ya, disetujui. Di mana setujuinya? Di sini. Yohanes 13 ayat 27. Ayat selanjutnya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu dan ia kalah dengan iblis, maka Yesus berkata kepadanya. Di mute dulu lah kawan. Nah, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Ini perintah. Perintah preman. Perintah pimpinan bro. Perintah. Jadi pembunuhan ini adalah perintah dari Yesus. Pertama Yesus mengangkat, Yesus memilih, Yesus juga memerintahkan. Ini kalau di dalam hukum pidana, dalangnya nih Yesus ini. Bahaya nih bos. Bahaya bos. Dalangnya. Seharusnya di dalam pengadilan, seharusnya ini tidak akan terjadi kalau tidak ada perintah. Kenapa terjadi pembunuhan? Maaf. Yudas bilang, maaf Pak Hakim. Saya dipilih oleh bos. Kemudian saya sudah ditetapkan. Malah saya sudah dirancang. Malah terakhir saya diperintah. Dengan segera perbuatlah. Bagaimana Pak Hakim? Oh iya, Pak Hakim bilang, kamu hanya eksekutor saja. Dalangnya Yesus. Yesus makanya jadi terkutuk. Orang terkutuk masuk neraka dan kalian masuk surga. Enak kalian.